Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Awal Wika. Kali ini saya sedang berada di Pondok Kelapa ya, di Jalan Manggar 2, sedang melakukan pemasangan bersama tim teknisi di Kaping DKI sini. Nah, ini untuk rumahnya ya. Mari kita review tipe yang sedang kita pasang. Oke, ikuti terus. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di atas genteng ya, sedang mereview sambil kita tanya-tanya kepada tim teknisi yang sedang melakukan pemasangan unit. Nah, tipe yang sedang dipasang di belakang saya ini tipe 300 liter ya, SR 300 L2 atau kapasitas 300 liter dari unit Wika Solar Water Heater. Oke, kita langsung cek aja ya. Nah, ini penampakan unitnya. Di sini kita sedang melakukan pemasangan output pipa air panasnya ya, menggunakan pipa PPR. Dan ini cara penyambungannya seperti ini ya. Jadi ini tanpa lem ya, cukup dipanaskan antara sambungan ataupun shock sama pipanya ya. Langsung setelah meleleh langsung ditempel ya, seperti ini. Kita tunggu beberapa detik baru kita bisa lepas ya. Nah, jadi ini penampakan unitnya. Mungkin saya akan perjelaskan satu persatu dari komponen dan spare partnya ya. Nah, ini untuk tangkinya untuk penyimpanan air panasnya sekaligus air dinginnya. Nah, ini tangki kita udah menggunakan prinsip termosifon ya. Jadi dimana air yang mengalir dari supply-nya, nanti di sini belum di connecting ya. Nanti di sini dari pompa pendorong. Nah, di sana ada torennya ya. Nah, karena ini si unitnya lebih tinggi daripada posisi toren, jadi memerlukan pompa pendorong ya. Karena kan air gak mungkin naik ke atas ya. Nah, nanti lanjut dari supply air dingin ini masuk ke sini. Nah, di sini ada stop kran. Gunanya di sini jika ada kebocoran ataupun untuk perawatan berkala. Jadi air ke setiap kamar mandi, supply ke setiap kamar mandi masih bisa dipakai ya. Tinggal tutup kerannya dari sini. Oke, jadi stop kran sini. Nah, jadi air masuk lewat sini. Sini ada filter, ada cek talap. Nah, di sini masuk ke tangki dan ke panel. Jadi air masuk langsung ke tangki dan ke panel. Nah, di panel ini terdapat pipa-pipa tembaga. Nah, teman-teman mungkin kelihatan ya. Nah, ini panelnya. Nah, ini ada 6 alur pipa tembaga di dalamnya dan dilengkapi dengan plat sirip absorber, di mana fungsinya untuk menangkap panasnya sinar matahari sehingga pipa-pipa tembaga yang ada di dalam panel kolektor tersebut mengalami pemanasan sehingga air menjadi panas. Untuk tipe 300 ini panelnya 2 ya, teman-teman. Nah, oke, kembali air yang masuk dari sana, air masuk dari sumbernya dari pump maupun toren, air tanah ataupun jenisnya itu masuk ke sini ke dalam tangki dan melakukan pemanasan di dalam panel. Dan untuk hasil air panasnya akan naik sendiri. Karena apa? Nah, jadi gini, berat jenis air panas itu lebih ringan. Selalu posisi air panas itu selalu di atas dan air dingin akan selalu terdorong ke bawah. Makanya untuk memastikan air si solar water heater di sini, posisi peletakan pemasangannya harus seperti ini ya, harus miring antara 30 sampai maksimal 40 derajat. Nah, ini kan miring ya di genteng. Rata-rata kan genteng miring. Nah, kita juga di sini ada tangga juga sudah pasang Wika Solar Water Heater. Nah, jadi lanjut. Nah, jadi air yang mengalami pemanasan di panel kolektor sini akan naik otomatis dengan sendirinya ke pipa tembaga. Nah, ini pipa penghubungnya antara panel dan tangki. Air masuk ke dalam tangki. Air masuk ke dalam tangki, itu terus sirkulasi secara menerus berkesinambungan sehingga air di dalam tangki maupun panel menjadi panas. Oke. Nah, di sini ada safety valve. Nah, di sini untuk output air panasnya. Yang tadi sebelah sana itu input air dinginnya, di sini ada output air panasnya.
ini yang menyuplai ke seluruh kamar mandi ya. Jadi si unit solar water heater ini, sebentar ya teman-teman, ada pesawat. Ganeng. Nah, oke teman-teman, kita lanjut. Nah, di sini ada output air panasnya. Jadi si unit solar water heater ini sistemnya sentral ya. Jadi semua kamar mandi ataupun wastafel satu rumah bisa tercover dengan unit Wika solar water heater. Jadi satu unit Wika solar water heater ini bisa mengcover seluruh kamar mandi ataupun wastafel yang ada di rumah kalian ya. Tergantung kapasitas dan pemakaiannya untuk berapa orang ya. Nah, review untuk tipe 300 liter ini pemakaian maksimal itu sampai 10 orang ya. Jadi 10 orang itu asumsi 2 kali mandi, pagi sore ataupun pagi malam ya, rata-rata orang mandi itu. Jadi kalau melebihi dari kapasitas dari pengguna, misal kebetulan bagi banyak tamu nih, sehingga si unit solar water heater ini memerlukan listrik. Misal, jadi ini udah jelas ya, tipe 300 liter ini untuk 7 sampai 10 orang. Kalau ada tamu, ada kerabat, sahabat ataupun keluarga yang nginep di rumah kita sampai 15 orang ataupun lebih dari kapasitas yang sudah ditentukan, itu listrik akan menyala secara otomatis. Ataupun dikala suhu sinar matahari kurang, seperti sekarang ini agak sedikit panas tapi sedikit awannya mendung ya. Nah, kalau seperti ini, yang penting tidak turun hujan. Si panel kolektor ini masih bisa menangkap udara panas untuk memanaskan air di dalam panel tersebut. Nah, jika hujan itu akan 100% listrik akan menyala. Loh, katanya solar water heater kok masih dilengkapi di backup listrik. Jadi gini ya teman-teman. Untuk si unit solar water heater ini, kita kan hidup di iklim tropis ya, musim kemarau ataupun penghujan ya. Jadi supaya kita bisa menikmati mandi air panas baik di cuaca hujan maupun terik matahari ataupun kemarau, makanya kita dilengkapi backup listrik di kala penghujan ataupun pemakaian berlebih. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk solar water itu pasti setiap saat pasti air panas selalu tersedia. Beda sama yang elektrik ya. Kalau elektrik itu mungkin gini ya, apa sih perbedaannya ya, banyak yang nanya juga ke saya, apa sih perbedaannya Mas Awal antara solar water heater dan electric water heater. Nah, yang sangat mencolok perbedaannya itu ya cuma satu, sumber energinya. Yang pertama solar menggunakan tenaga matahari, sedangkan listrik menggunakan energi listrik ya. Nah, untuk si solar water heater ini emang investasi pertamanya atau daya belinya emang cukup tinggi ya dibanding elektrik watt, tapi secara operasional untuk per bulan kita listrik bahkan dibilang gratis gitu. Karena apa? Karena menggunakan tenaga surya untuk sumber energi utamanya. Adapun listrik itu sebagai backup, itu bisa dinyalakan otomatis ataupun secara manual. Dikala musim kemarau seperti sekarang ini, terik matahari, panas, gak ada penghujan, itu listrik bisa jamin tidak akan menyala. Kalau kalian gak mau, saya gak mau bener-bener solar itu pengennya itu pure tenaga surya gitu, gak mau ada listrik, kita bisa buatkan manual. Nanti ada namanya ELCB, itu fungsinya untuk on off arus listriknya juga, sekaligus pengaman jika terjadi konsleting pada kelistrikan si unit solar water heater ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Di sini kita sedang melakukan connecting backup listriknya ya. Kita lihat. Nah, di sini ini yang dimaksudkan yang namanya ELCB ya teman-teman. ELCB sama ELCB itu berbeda ya. Nah, ini fungsinya untuk memutus arus jika terjadi konsleting di unit Wika solar water heater. Nah, di sini sumber elektriknya dari sumber si PLN-nya. Nah, kita coba ya. Buat ini kan posisinya on ya, berfungsi dengan apa enggaknya ya. Nah, ini untuk testernya. Berarti udah berfungsi dengan normal ya. Sedang melakukan teknisi perapian. Nah, ini yang dimaksud jika dibuatkan backup listrik manual itu, jadi kita tinggal pasang si LCD ini di tempat yang bisa kita jangkau. Kita cek untuk di unitnya sendiri ya,
untuk pengecekan backup listriknya ya. Dipastikan masing-masing komponen berfungsi dengan baik dan normal ya. Nah, ini untuk setting termostatnya ya. Ini yang mengatur di suhu berapa listrik akan menyala dan di suhu berapa listrik akan otomatis mati ya. Kita pastikan dulu arusnya berfungsi dengan baik dan normal. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman semua mendapatkan informasi seputar Wika Solar Water Heater. Oke, cukup sekian dari saya. Salam sehat. Sampai jumpa di video selanjutnya.